Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan. Kembali lagi bersama program GPDI Film Latimas Menyapa. Sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, mari sama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6, ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Dalam Kejadian pasal yang ke-6 ini berbicara tentang keluarga Nuh yang diselamatkan Tuhan. Bagaimana Nuh mendapatkan firman bahwa dia harus membuat suatu batra untuk keluarganya bisa diselamatkan. Karena pada zaman itu kehidupan umat manusia, mereka hidup dalam dosa. Sehingga Tuhan berfirman kepada Nuh untuk membuat satu batra untuk keluarganya bisa diselamatkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan memberikan tema adalah melakukan perkara yang mustahil. Nah, membuat suatu batra adalah suatu perkara yang mustahil. Kenapa? Karena pada zaman Nuh tidak ada satu orang pun yang tahu apa itu batra. Pada zaman Nuh tidak ada satu orang pun yang tahu bentuk batra itu seperti apa. Tetapi Tuhan berfirman kepada Nuh untuk melakukan atau untuk membuat batra ini. Ini adalah suatu perkara yang mustahil untuk dilakukan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan Nuh? Apakah dia akan menolak dengan firman yang Tuhan sampaikan kepada Nuh? Nuh melakukan atau merespon perintah Tuhan dengan taat. Dia membuat suatu batra, sehingga di ayat yang ke-22 ini firman Tuhan katakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Apa yang membuat Nuh bisa taat dengan firman Tuhan? Apa yang membuat Nuh bisa dengan taat membuat suatu batra ini? Yang nampaknya adalah suatu perkara yang mustahil untuk dilakukan. Karena pada saat itu tidak ada seorang pun yang tahu, bahkan Nuh sendiri pun tidak tahu batra itu seperti apa. Tetapi apa yang membuat Nuh bisa dengan taat membuat suatu batra ini? Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, yang membuat Nuh bisa taat melakukan atau membuat batra ini karena dia percaya kepada Tuhan. Karena Nuh percaya kepada Tuhan sehingga dia taat melakukan firman Tuhan. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7, di situ firman Tuhan katakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah dengan sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Nuh melakukan firman dengan taat untuk membuat suatu batra karena dia percaya kepada Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, Tuhan menuntut kita untuk percaya kepadanya. Tuhan menuntut kita untuk percaya kepada Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, apa yang membuat kita bisa lepas dari setiap beban pergumulan kita? Apa yang membuat kita bisa lepas dari setiap permasalahan kita? Yang pertama, karena kita harus percaya kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup melepaskan kita dari setiap masalah kita. Bahkan Dia Allah yang sanggup memberikan kita mujizat untuk melakukan perkara-perkara yang mustahil. Makanya dalam firman katakan, percayalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ternyata percaya kepada Tuhan ini adalah suatu hal yang penting untuk melakukan suatu perkara yang besar. Dalam ayat yang 9, di situ firman Tuhan katakan, Kejadian 6 ayat yang ke-9, di sini firman Tuhan katakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Apa yang membuat Nuh bisa percaya dengan firman yang disampaikan kepada Nuh untuk membuat suatu perkara yang mustahil, untuk membuat suatu batra yang tidak ada seorang pun tahu pada zaman Nuh? Apa yang membuat Nuh percaya dan taat untuk melakukan firman? Karena dia mengenal Tuhan. Dalam ayat yang ke-9 di situ firman Tuhan katakan, karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Orang yang bergaul dengan Tuhan ialah orang yang mengenal Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita, ketika kita bergaul dengan Tuhan, kita akan mengenal Tuhan. Dan ketika kita mengenal Tuhan, kita akan percaya pada suatu perkara-perkara yang mustahil sekalipun yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita akan tetap percaya karena kita bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan bersama dengan kehidupan kita. Begitu juga dengan Nuh. Dia harus membuat suatu perkara yang mustahil. Dia harus membuat suatu perkara yang di luar pemikiran manusia. Tetapi karena Nuh bergaul dengan Tuhan, karena Nuh mengalami pengalaman dengan Tuhan, karena Nuh mengenal Tuhan, yang membuat dia percaya
dan bahkan dia taat untuk melakukan firman Tuhan. Sehingga dalam ayat yang ke-22 ini, dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22 ini terjadi. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Wow, sungguh luar biasa kehidupan Nuh. Bagaimana dia hidup bergaul dengan Tuhan yang membuat dia percaya kepada Tuhan. Ketika dia percaya kepada Tuhan, dia taat melakukan firman Tuhan. Dan dampak yang diterima oleh Nuh beserta keluarganya dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Bukan hanya keluarganya yang diselamatkan, bahkan dia mendapatkan reward. Dia mendapatkan kebenaran. Nah, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita, ketika kita mau melakukan perkara yang mustahil atau nampaknya hal-hal mustahil yang akan datang dalam kehidupan kita, atau ketika kita dalam pergumulan, untuk bisa melewati pergumulan ini, secaranya kelihatan nampak mustahil. Tetapi ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, kita akan percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan, kita akan taat, kita akan mengerti dengan kebenaran firman Tuhan. Dan upah yang akan kita dapat, kehidupan kita diselamatkan, bahkan kita akan mendapatkan suatu kebenaran daripada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pedoman bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah Engkau yang tetap terus memberkati kehidupan kami. Kemanapun kami pergi, kami yakin percaya Engkau menyertai kami. Berkati terus kehidupan kami, keluarga kami Engkau berkati. Kami mau melangkah bersama dengan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau tetap terus bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.